Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Puji nama Tuhan. Shalom GBI PRJ. Sekali lagi shalom. Saya percaya setiap kita yang hadir di tempat ini adalah orang-orang yang siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Yang kita ketahui, hari ini kita sudah memasuki bulan Desember, yang mana berarti kita sudah memasuki penghujung di tahun 2023.
Begitu banyak yang sudah kita lewati, baik itu hal-hal yang baik atau bahkan hal-hal yang kurang baik. Tapi kita bisa melewati setiap hal tersebut bersama Tuhan karena Tuhan selalu ada bersama setiap kita, amin. Jika kita melihat ke belakang, begitu dahsyat penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan selalu menyertai setiap kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kita. Tuhan selalu berjalan bersama kita. Karena Tuhan kita adalah Allah yang setia dan sangat mengasihi setiap kita, amin. Mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu Tuhan yang selalu ada dalam hidup setiap kami. Kami rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Hari demi hari Tuhan telah kami lewati bersama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini setiap kami ya Bapa, kami bawa rasa syukur kami. Sebab Engkau mengasihi setiap kami. Dan kasih-Mu tak berkesudahan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu
setiap hati yang bersyukur. lebih luas dari samudra. Kamu Bapa di hidupku tinggi, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa akan
memuji Engkau lebih lagi dalam hidup kami. Sebab Engkau adalah Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Amin. Sekali lagi shalom GBI PRJ. Shalom. Siapa di sini percaya kalau kita punya Tuhan yang ajaib? Amin. Bersama sorakan, sama-sama tepuk tangan, come on. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, nama-Nya kekal selamanya. Sama-sama nyatakan. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Sama-sama nyatakan. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib. Terus bertepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sama-sama sorakan haleluya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, Kasih-Nya ajaib bagi setiap kita, amin. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, nama-Nya kekal selamanya. Dengan sukacita nyatakan. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, Sebab Engkau Tuhan kami yang ajaib. bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Sama-sama nyatakan. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib. Bersama-sama. Tak berubah kasih-Nya, Iman setiap kami. setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Sebab Engkau ajaib Tuhan. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Dengan sukacita nyatakan. Yesus ajaib, Kau Allah kami yang ajaib. Dia berkuasa. Ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Terus bertepuk tangan buat Tuhan Yesus nyatakan. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Sekali lagi, GBI nyatakan. Yesus ajaib, Dia Iman setiap kami Tuhan. Ada mujizat dalam nama Tuhan Yesus. mujizat, sebab Yesus ajaib. Sama-sama. Tak berubah kasih-Nya, Setiap hari. sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Kasih Yesus akan selalu, selamanya ajaib, amin. Tak berubah. Setiap hari. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Come on GBI PRJ. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku
kita sorakan haleluya. Saya mau lihat lambaian tangan orang yang datang penuh sukacita saudara. Lambaikan tanganmu, amin. Haleluya. Boleh sapa kanan kirinya, katakan happy Sunday. Mari memuji Tuhan. Sambil bertepuk tangan saudara, amin. Biar hari ini mulut kami penuh dengan pujian Tuhan. Jadi PRJ angkat suaramu. Bentuk serupa dengan Dia, dicipta dengan tujuan yang mulia. Katakan, membawa terang keselamatan dunia, menciptakan kebesaran nama-Nya, menceritakan kebesaran kuasa-Nya. Amin. Angkat suaramu bersama nyatakan, ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia, terang di dunia. Kau yang percaya sama-sama sorakan, Demi PRJ meskipun ibadah terakhir, suaranya saya percaya bisa lebih keras lagi. Bersama. Kita dibentuk serupa dengan Dia, dicipta dengan tujuan yang mulia, membawa terang, amin. Membawa terang keselamatan dunia, menciptakan kebesaran nama-Nya. Kami ceritakan kebesaran kuasa-Mu Tuhan. Amin. Come on, give me PRJ. Say, ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Ku mau jadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Sekali lagi angkat suaramu. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia, terang di dunia. Musik memuji Tuhan. Mari sambil tepuk tangan di atas kepala saudara. Saya percaya dari tempat ini GBI PRJ akan lahir umat-umat yang lebih daripada pemenang. Amin. Amin. Mari GBI PRJ satu suara nyatakan. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi. Sebelah kiri bisa lebih keras lagi. Ku mau menjadi, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Yang tengah dan yang sebelah kanan sama-sama. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Sama-sama. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Ku mau jadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia, terang di dunia, terang di dunia.
terang dan siap menjadi terang-terang-Mu. Mari setiap kita percaya sama-sama sorangan. Haleluya. Sorakan haleluya. Bapa Engkau Allah yang dahsyat Tuhan, kami percaya kuasa-Mu ada di tengah-tengah kami. Kami percaya yang sakit disembuhkan saat ini, yang berbeban berat dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya terobosan dan mujizat terjadi saat ini atas jemaat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, saat ini kami mau membawa bangsa kami ke hadapan-Mu. Kami perkatakan damai sejahtera Tuhan dicurahkan atas bangsa kami. Kami percaya Tuhan di bulan-bulan ini dan bulan-bulan ke depan menjelang pemilu. Kami mau memperkatakan Yesaya 33 ayat 6. Masa keamanan akan tiba bagi bangsa kami. Kekayaannya menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan. Takut akan Tuhan dicurahkan atas bangsa kami. Kami berdoa untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden, serta seluruh jajaran pemerintahannya, diberikan hikmat untuk mengambil setiap keputusan dan memimpin bangsa ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa untuk gembala sidang kami, Pak Niko. Tuhan memberkati kesehatan, keluarga dan penggembalaan hamba-Mu, sehingga terus dipakai sebagai the messenger of the third Pentecost untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk Gembala CK7 Dr. Yanto. Tuhan Yesus melindungi serta memberkati kesehatan, pelayanan dan keluarga besarnya senantiasa. Tuhan Yesus memberkati penggembalaan hamba-Mu di CK7 untuk membawa setiap kami memiliki karakter Kristus. Kami juga berdoa CK7 akan melahirkan generasi Yeremia, generasi yang takut akan Tuhan, dipenuhi Roh Kudus dan diperlengkapi dengan kuasa dunamis Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung dengan tanda-tanda heran serta mujizat-mujizat Tuhan. Haleluya Tuhan, kami percaya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Mari jemaat yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Silakan duduk, saudara yang kasih Tuhan Yesus. Dan dengan penuh sukacita saudara, kami rindu menyambut apakah ada yang baru pertama kali hadir pada ibadah sore hari ini. Kalau ada boleh lambaikan tangannya saudara, jangan malu-malu. Apakah ada? Apakah ada jiwa baru? Belum ada sepertinya. Puji Tuhan, semua jemaat yang setia ya saudara ya. Dan saudara, tidak terasa kita sudah masuki di penghujung tahun 2023. Kita masuki di awal bulan Desember dan seperti yang kita ketahui bersama, di minggu depan kita akan sama-sama merayakan Natal dan hari ulang tahun GBI PRJ yang ke-26. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Saudara, saya ingin bertanya, siapa di sini sudah memiliki tiket untuk minggu depan? Sudah? Sepertinya hampir semuanya udah ya saudara ya. Nah saudara, sekedar mengingatkan untuk ibadah minggu depan, jamnya sedikit berbeda saudara, seperti ibadah biasanya. Saudara bisa lihat di layar di depan, untuk ibadah pertama itu pukul 7.30, ibadah kedua pukul 10.30, ibadah ketiga pukul 14.00, dan untuk ibadah terakhir yaitu pukul 17.00. Jadi pastikan saudara datang pada ibadah yang keberapa dan jangan sampai jamnya salah saudara ya. Dan mungkin bagi Bapak Ibu Saudara yang masih memiliki pertanyaan seputar HUT GBI PRJ, mengenai apps GBI PRJ apapun itu, nanti sepulang ibadah saudara dapat menghampiri counter help desk di depan dan saudara dapat langsung menanyakan kepada tim pelayan kami yang ada di depan saudara. Oke, dan kini tiba saatnya kita memberikan persembahan. Saudara dapat mempersiapkan persembahan terbaik. Persembahan dapat diberikan melalui scan kris yang tertempel di depan bangku saudara masing-masing atau melalui amplop saudara. Yang memerlukan amplop dapat mengangkat tangan, nanti akan dibantu oleh tim asyar kami. Dan untuk scan kris pastikan saudara nama penerimanya ialah Kolekte GBI PRJ. Kalau sudah semuanya, sekali lagi saya undang sama-sama kita semua bangkit berdiri saudara. Kita mau sama-sama deklarasikan doa persembahan. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat semua berkat-Mu Tuhan. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur kami. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan dan kuliah yang terbaik. Dan ini adalah waktu memberi persembahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat memberi saudara, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman.
In unity we serve. With much thanksgiving we celebrate. With one voice we shout. 26 years of His faithfulness and His favor. Don't miss out on this Christmas celebration and 26th anniversary special. Get your tickets and invite your friends and family too. But do it fast. Do it now. Come, let us magnify Him. Let us rejoice in His presence and receive His blessings to doors of new horizons, doors to new blessings in Him. See you. Ibadah Manor Service dan 2PM Service bergabung dengan acara HUT ke-26 dan Christmas Celebration GBI PRJ di Ballroom lantai 10. Ibadah Raya Onsite disertai dengan ibadah onsite pemuda dan anak yaitu King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service. Sesuai arahan dari Gembala Sidang GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo, diberitahukan bahwa akan diadakan doa puasa bersama mulai tanggal 2 sampai dengan 12 Desember 2023, 11 hari. Dengan topik doa sebagai berikut: Indonesia dan khususnya pemilu 2024, Presiden dan Wakil Presiden yang takut akan Tuhan, nasionalis, toleran, dan Pancasilais, dan juga keamanan, perekonomian global, perdamaian dunia, kebangkitan generasi Yeremia, pencurahan Roh Kudus di era Pantekosta ketiga, fokus penyelesaian amanat agung tahun 2033. Adapun jenis puasa ditentukan oleh masing-masing pribadi. Doa puasa bersama tersebut wajib bagi pengerja dan juga aktivis, serta dihimbau untuk jemaat. Sehubungan dengan libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024, maka diinformasikan sebagai berikut. Tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan 7 Januari 2024, doa fajar, Bible study, KUL, KOM, dan BP2N diliburkan. Tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan 4 Januari 2024, kantor OTP CK7, Timur dan Barat diliburkan. Menara doa 24 jam tetap ada seperti biasa. Untuk info kegiatan gereja lainnya seperti doa fajar, menara doa, rumah doa, Bible study, KUL atau Community of Love, KOM, kehidupan orientasi melayani, GBA, Gemar Baca Alkitab, pendaftaran baptisan selam, pemberkatan nikah, dan lain-lain dapat dilihat di website www.gbprj.org atau follow sosial media Instagram, Threads, Facebook, serta Twitter @gbprj. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu yang sempurna atas setiap kami, Tuhan. Memasuki di penghujung tahun 2023 ini, kami lihat pekerjaan besar yang Kau kerjakan bagi setiap kami, Tuhan. Sebab itu kami nyatakan bahwa Engkau Allah kami yang besar. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Memberikan yang terbaik hari ini, Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku.
Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Berjemaat Tuhan, angkat suaramu. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Kami tidak akan menyerah Tuhan. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Mari dengan imanmu nyatakan bersama. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi nyatakan. Punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ini perkataan iman kami. Aku punya Tuhan yang besar, sekali lagi nyatakan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Lebih lagi nyatakan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Angkat suaramu nyatakan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan, Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu.
Dan imanku bersepakat, imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya, haleluya. Terima kasih karena bersama dengan Engkau kami bukan saja sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Itu janji-Mu, dan kami tahu janji-Mu adalah ya dan amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk sore hari yang luar biasa ini. Tuhan kumpulkan kami di tempat ini, kami tahu bukan sekedar sebuah kebiasaan, tetapi ibadah seperti ini merupakan kebutuhan jiwa dan roh kami akan Tuhan. Sebab tanpa Tuhan kami bukan siapa-siapa dan tidak bisa lakukan apa-apa. Tapi bersama dengan Tuhan ada perkara-perkara dahsyat dan ajaib sedang Tuhan siapkan supaya kami terus berkata, Yesus kalau dia berjanji dia tidak pernah mengingkarinya. Karena itu Tuhan Yesus kami berdoa supaya Roh-Mu yang kudus menolong kami semua. Sehingga kata-kata hamba yang sederhana ketika Tuhan Yesus di sana disertai oleh Roh-Mu yang kudus, maka itu akan menjadi sebuah pesan yang kuat, terpatri kuat dalam pikiran dan hati kami. Terima kasih Bapa dalam sorga. Sekarang sekali lagi biar Tuhan teduhkan segala suara yang bukan daripada suara-Mu, dan biarlah Tuhan segala hormat kepujian hanya bagi nama-Mu. Segala kuasa kegelapan roh jahat dalam bentuk apapun juga coba mengintervensi kami ketika kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami bersatu menolak melumpuhkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, katakan sama-sama. Amin, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Salam Bapak Ibu yang terkasih. Puji Tuhan, suara saya dua minggu yang lalu hampir enggak keluar. Tapi hari ini saudara-saudara yang terkasih, puji Tuhan, suaranya bisa hampir sudah normal lagi. Mari kita buka satu bagian Alkitab, satu perikop Alkitab dari Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-46 sampai dengan ayat yang ke-52. Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-46 sampai ayat yang ke-52. Alkitab berkata begini, lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus anak Timeus duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Tema saya hari ini adalah mengasihi seperti Yesus. Siapapun yang paling baik di dunia ini yang Anda pernah kenal, jangan pernah lupa bahwa tidak bisa menandingi yang namanya kasih Yesus. Kita sedang merayakan Natal, sudah mulai ada bulan-bulan Natal. Saudara, tadi kemarin saya sudah mulai khotbah Natal sampai setiap hari, dan tanggal 12 saudara saya berangkat ke Maluku, pelayanan selama kurang lebih 3 minggu di desa-desa saudara, dan khotbah atau bicara tentang Natal. Natal itu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, paling tidak ada 3 hal. Yang pertama, Yesus datang sebagai juru selamat. Saudara yang terkasih, para gembala waktu di Padang dan 400 tahun yang namanya silent period, masa sepi di mana Tuhan tidak lagi bicara dengan saudara-saudara yang terkasih manusia bangsa Israel. Tapi pada suatu malam
Ketika gembala-gembala sedang menjaga domba-dombanya, datang malaikat dan berkata, jangan takut ketika mereka dalam keadaan ketakutan. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Sebab hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Saudara-saudara yang terkasih, tetapi juga dalam Natal itu ada sukacita, ada sukacita. Makanya salah satu ditandainya dengan banyak makanan atau makan, tetapi juga dengan baju baru. Para istri berkata kepada sang suami, para pacar berkata kepada cowoknya, beli dong sayang, ini kan mau Natal, ulang tahun Yesus, kita yang sibuk cari baju baru. Gak apa-apa juga saudara-saudara yang terkasih. Tetapi yang ketiga ada damai, ada ketenangan saudara. Saudara-saudara yang terkasih, dunia ini makin tua, ada banyak orang yang sulit mencari damai. Tetapi damai itu tersedia di putra Natal yang adalah Raja Salom, Raja Damai itu. Nah, bagaimana Yesus mengasihi, itu yang perlu kita pelajari. Kadang-kadang kita punya kasih itu berkondisi, bersyarat. Yesus tidak pernah kasihnya bersyarat, tak pernah berkondisi. Kasihnya adalah kasih yang tulus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saya percaya setiap hamba-hamba yang mulai sebuah pelayanan cuma ada di dalam hatinya satu, mengasihi jiwa-jiwa sesat. Sebab kalau kita pelayanan berdasarkan kepada fasilitas, kepada situasi yang nyaman, saudara nggak akan bertahan lama. Tapi kalau Anda melayani karena kasihmu kepada Allah dan kasihmu kepada manusia seperti Allah mengasihi, maka Anda akan bertahan lama di dalam pelayanan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Alkitab berkata lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan orang banyak berbondong-bondong. Orang banyak ini punya banyak kesempatan untuk mendengar apa yang Yesus katakan. Punya banyak kesempatan untuk melihat apa yang Yesus lakukan. Nah, Yesus kemana-mana saudara-saudara yang terkasih tidak pernah pakai leaflet, flyer, saudara, poster, spanduk, baliho, nggak pernah pakai. Dia nggak pernah disertai artis ibu kota, nggak pernah. Tapi kemana saja Yesus pergi ada banyak orang yang ikut dia. Kalau Yesus hidup pada zaman sekarang maka iklannya akan masuk di jam 7:30 sampai jam 9 di mana iklan termahal. Kalau Anda tampil di televisi saudara-saudara yang terkasih. Dan karena itu yang namanya Yesus itu dia punya penggemar begitu banyak. Kenapa demikian? Karena orang-orang melihat Yesus berbeda dengan tokoh agama sebelumnya. Tokoh-tokoh agama sebelumnya mereka hanya mengajar, menuntut orang lain lakukan, tapi mereka tidak melakukan. Yesus tidak demikian. Dia mengajar dan dia melakukan seperti apa yang dia ajarkan. Apa yang saya mau ngomong saudara yang terkasih, dalam hidupmu Anda harus punya favorit cuma satu. Idola Anda harus satu, cuma Yesus dan bukan lain saudara. Sebab Anda kalau idola manusia Anda akan kecewa. Idolakan Yesus, Anda gak pernah kecewa. Bapak Ibu yang teman-teman yang saya kasihi di dalam Tuhan, anak-anak muda yang luar biasa. Orang banyak itu punya banyak kesempatan karena memang Yesus datang untuk manusia, bukan untuk yang lain. Yesus datang untuk manusia, sekali lagi bukan untuk yang lain. Yesus datang untuk manusia. Ketika dia tergantung di atas kayu salib, paling tidak ada beberapa hal. Yang pertama, terjadi tontonan publik hari itu. Orang lalu lalang, menurut sejarah dia disalibkan dengan pertemuan beberapa jalan supaya orang lihat ke dia dan orang berkata, dinasti Yesus sudah selesai, murid-muridnya sudah kacau, bubar semua mereka, habis. Tapi tunggu dulu, dia belum habis. Memang betul dia menjadi tontonan publik, apalagi saudara-saudara yang terkasih, dia mati perlahan-lahan dalam siksaan yang luar biasa. Apalagi ada penghinaan total terhadap dia. Tapi apakah dia berhenti di sana? No. Pada hari yang ketiga murid-murid ke kuburan, mereka lihat Yesus kuburnya sudah kosong. Sebab dia sudah bangkit. And because he lives, I can face tomorrow. Ya, karena dia hidup, ada hari esok. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, dinasti Yesus belum selesai. Masih ada, murid-murid makin dikuatkan. Mereka menginjili, menyatakan kasihnya kepada banyak orang. Sehingga saudara dan saya hari ini ada di sini karena sebuah keyakinan. Yesus tidak mati selama-lamanya. Dia hidup saudara yang terkasih. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. 3 hari mau konser ini gak boleh teriak-teriak maksudnya saudara-saudara yang terkasih. Tapi masa bodoh, parau-parau deh. Karena sudah lama gak pernah nyanyi dengan suara parau. I believe, I can flow. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Orang banyak berbondong-bondong. Tetapi yang menarik, Markus menyelipkan satu orang yang bukan orang hebat. Namanya Bartimeus, identitasnya anak Timeus. Apa pekerjaannya? Minta-minta. Apa keadaannya? Buta.
Enggak ada sesuatu yang kita bisa banggakan dari orang ini, bukan. Saudara-saudara yang terkasih, dia cuma duduk di pinggir jalan menengadakan tangannya memohon belas kasihan dari orang-orang yang lewat supaya menyambung hidupnya hari lepas hari. Ada seorang ibu pengemis, dia mengemis 20 tahun, diwawancara sama penulis. Ibu udah berapa lama? Ibu mengemis sudah berapa lama? 20 tahun. Apa ibu hasilkan? Satu anak saya kirim ke UGM Yogyakarta, satu anak saya kirim ke ITB Bandung. Hebat sekali, bu, kuliah kagak ngemis juga, kata ibu itu. Saudara-saudara yang terkasih, karena ibu itu percaya kalau dia mengenakan tangannya pasti ada orang yang kasih. Nah, orang seperti begini biasanya kita hindari, betul? Jujur, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau di lampu merah ada orang minta-minta, kita mulai tutup kaca, istri kita mulai bilang, "Papa, udah kunci belum? Udah kunci pak, kunci pak." Padahal kalau pengemisnya lihat saya, pasti dia mundur juga, saudara yang terkasih. Kan muka ini tidak seperti pendeta kan, saudara-saudara yang terkasih. Karena itu Bapak Ibu, teman-teman, anak-anak muda yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Kenapa Markus ini selipin nama orang ini? Untuk kasih tahu bahwa orang seperti ini pun disayang sama Yesus. Untuk kasih tahu bahwa orang yang kelihatannya tidak berarti pun Yesus mau mati untuk orang ini. Dan saya mau bilang semua orang di dunia ini dikasihi oleh Yesus. Jangan Anda pandang saya dan Anda berkata berarti kalau nggak percaya Yesus juga boleh selamat. Oh, itu lain lagi. Yesus mengasihi, tetapi keselamatan itu terjadi kalau orang itu kemudian buka hati dan percaya kepada Yesus. Itulah sebabnya penginjilan tetap penting. Itulah sebabnya ketika kita khotbah, kita tetap memberikan waktu supaya orang bisa buka hati dan percaya kepada Yesus. Sebab tanpa percaya kepada Yesus, saudara yang terkasih, neraka kekal selama-lamanya. Bartimeus dia duduk di sana dan dia mendengar Yesus lewat. Lalu ini yang dia katakan, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Saudara, kenapa? Kalau Anda membaca di Ulangan pasal 6, orang Israel itu, saudara yang terkasih, mereka diperintahkan untuk mengajar anak-anak mereka. Kapan itu? Waktu lagi berbaring, waktu bangun, saudara yang terkasih dalam Tuhan, waktu duduk, waktu dalam perjalanan. Sebab saudara yang terkasih dalam Tuhan ada 613 hukum Taurat yang mesti diajarkan kepada anak-anak mereka. Dan itu diajarkan terus menerus. Kenapa? Supaya anak-anak itu tidak lupa. Ketika Anda membaca sebuah teks, biasanya disuruh baca beberapa kali, saudara-saudara yang terkasih. Supaya itu bisa terpatri, tertanam. Karena kita manusia biasanya cepat lupa, betul? Apalagi pinjam uang orang. Lupa sekali untuk dikembalikan, saudara-saudara yang terkasih. Bapak Ibu, teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, karena itu orang ini yang namanya Bartimeus, dia tahu bahwa Yesus Kristus akan datang dari keturunan Raja Daud. Kalau saudara membaca, saudara Matius pasal pertama, saudara melihat Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub dan seterusnya, sampai kemudian di sana juga ada nama Yakub yang adalah orang tua atau melahirkan Yusuf yang adalah suami Maria yang melahirkan Yesus Kristus. Wow, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Allah adalah seorang master plan yang luar biasa, saudara. Dia buat perencanaan yang luar biasa. Dan teman-teman yang namanya orang buta Bartimeus, anak Timeus ini, dia tahu bahwa Yesus Kristus akan datang dari keturunan Daud. Ada 3 hal sebenarnya, saudara-saudara yang terkasih, tujuan Yesus datang ke dalam dunia. Yang pertama, menyelamatkan bangsa Israel sebenarnya dari dosa. Yang kedua, membebaskan. Jadi yang pertama, supaya Anda bahasanya agak gampang. Yang pertama, membebaskan orang Israel dari dosa. Yang kedua, membebaskan orang Israel dari penjajahan bangsa lain. Yang ketiga, membebaskan orang Israel dari kemiskinan. Itu maksudnya Yesus datang kepada mereka. Cuma karena orang Israel menolak Yesus, saudara dan saya sebagai gereja, saudara-saudara yang terkasih, diangkat untuk menjadi, saudara yang terkasih, striker seperti pemain-pemain Mali itu. Dikalahkanlah Argentina 3-0. Kasihan saudara, tajam sekali mainnya. Gak apa-apa Anda gak nonton, gak apa-apa saudara-saudara yang terkasih. Anggap aja saya di dunia lain sedang bercerita. Tetapi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, orang-orang Israel, saudara, mereka di mana-mana, kalau Anda ketemu di negara mana saja, hampir sentra-sentra ekonomi dipegang oleh mereka. Karena Tuhan punya janji membebaskan mereka dari kemiskinan. Karena itu saudara, seharusnya itu juga terjadi dalam hidup kita. Dibebaskan dari dosa, dibebaskan dari penjajahan apa saja. Tetapi juga saudara yang terkasih, anak Tuhan tidak statis. Hidupnya maju terus. Saya nggak percaya orang kalau dalam Tuhan hidupnya biasa-biasa. Kalau kita tanya orang, kenapa hidup mau biasa-biasa? Kok nggak berubah-berubah? Tuhan Yesus juga tidak berubah. Jadi itu beda Pak. Beda konteksnya saudara. Saudara-saudara yang terkasih harus berubah. Ada langkah maju dalam hidup kita.
Ada langkah maju dalam hidup kita. Tahun 2024 jadwal saya sudah hampir penuh dan kebanyakan GBI lagi undang saya. Saya nggak tahu saudara, saya hampir keliling semua GBI. Kapan saya diangkat jadi ketua sinode? Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, tapi saya percaya anak Tuhan harus begitu. Gak boleh statis, maju terus saudara-saudara yang terkasih. Terus meraih sesuatu yang lebih baik lagi. Anda tahu kata hamartia, kata dosa itu, mistarget itu, hamartia itu saudara-saudara yang terkasih. Kalau yang namanya mistarget, kalau Tuhan kasih nilai Anda 8, Anda dapat 7 itu dosa sebenarnya. Kalau harusnya Anda dapat nilai 9, Anda cuma dapat 8 itu dosa. Karena saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita sebenarnya harus maksimal. Dengan kemampuan atau apa yang kita lakukan, lakukanlah dengan maksimal dan itu yang Tuhan mau. Yang namanya Bartimeus itu dia berteriak, sayang sekali orang banyak menegurnya supaya ia diam. Kalau orang zaman sekarang dia akan berkata, iya maafkan saya. Aduh kenapa saya ribut ini. Harusnya kan saya diam, saya kan bukan siapa-siapa. Ini perjalanan agung yang dipimpin oleh guru agung. Dengan murid-murid, dengan banyak orang. Kok saya ganggu lancang sekali. Saya kan orang pinggiran yang hanya duduk di pinggir jalan. Memohon orang kasih saya sesuatu. Kenapa saya ganggu perjalanan itu? Karena itu orang banyak bilang diam kamu. Tetapi saudara yang terkasih, reaksi dari orang ini bukan dia diam, semakin keras dia berteriak. Hebat banget. Hebat banget saudara, orang ini gak takut. Itu yang namanya iman. Itu yang namanya keyakinan kepada Tuhan. Dia tahu Yesus tidak begitu. Dia tahu Yesus punya kasih. Itulah sebabnya dia berteriak. Orang banyak pengikut Yesus marah. Dia makin keras berteriak. Waduh, ini kalau jemaat di sini saudara semangat seperti ini mantap. Waduh, pemimpin pujian juga, mari kita dengar firman Tuhan. Enggak, saya masih mau nyanyi. Saudara mantap itu. Pengkhotbah yang sudah selesai, Pak khotbah terus. Wih itu mantap saudara yang terkasih. Habis itu kita nggak diundang lagi karena lewat waktu saudara. Tapi teman-teman yang terkasih, saya mau bilang itu loh ikut Tuhan itu. Paulus berkata kalau saya tidak menguasai diri itu karena untuk Allah. Dalam terjemahan lain dikatakan kalau saya kelihatan sudah gila itu untuk Tuhan. Kenapa? Terlalu indah hidup di dalam Tuhan itu. Tuhan sudah robah orang yang pintar, anak muda yang namanya Paulus. Saulus ini kemudian nama Paulus. Dan dia dipercayakan oleh Tuhan saudara. Hampir sebagian besar perjanjian baru ditulis oleh orang ini. Jadi orang pintar kalau nggak punya Tuhan itu mengerikan. Dia bisa jadi pembunuh. Tetapi karena dijamah oleh Tuhan, dia menjadi berkat. Saya berdoa supaya setiap kita harus jadi berkat bagi orang lain. Saudara-saudara yang terkasih, harus pacu diri kita. Di hari Natal ini kan semua orang nanti datang pada hari Natal. Nanti saya cerita bagaimana kalau ke kampung. Oh di kampung itu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Orang yang nggak biasa ke gereja, Natal ke gereja itu. Natal ke gereja, mantap itu saudara. Wah gereja bisa lama saudara yang terkasih, lalu pulang makan kue, makan segala-segala yang binatang berkaki berapa saja dimakan saudara-saudara yang terkasih. Lalu kemudian ada mulai air yang pintar itu, yang orang pendiam jadi bisa banyak ngomong. Oh Anda ngerti ya? Pengalaman nih saudara-saudara yang terkasih. Itu botol mulai berkeluar, lalu mulai minum, lalu tiba-tiba mulai sempoyongan. Yang tadinya pendiam, tadinya gak bisa nyanyi, lalu mulai nyanyi. Lagu-lagu rohani dinyanyikan saudara yang terkasih. Dalam keadaan mabok saudara-saudara. Tapi saya percaya ini itu saatnya dimana kalau orang berkumpul. Saat kita untuk menyatakan. Makanya teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan. Pergunakan bulan Natal ini. Kalau saudara ada Natal keluarga, ada yang belum bertobat. Ada Natal saudara teman-teman ada yang belum bertobat. Buat sebuah acara panggil hamba Tuhan yang kemudian mereka bisa buka hati percaya kepada Yesus. Karena itu tujuan saudara dan saya diselamatkan. Menjadi Allah di dalam tangannya. Saudara Bartimeus dia gak bisa diam. Dia berteriak saudara-saudara yang terkasih. Karena dia tahu Yesus menghargai. Dan Alkitab berkata Yesus berhenti. Apa yang membuat Yesus berhenti mendengar Anda ketika kita serius? Karena dia sangat menyayangi kita. Sebentar. Ini saya punya dompet. Ada uang beberapa lembar di sini. Satu kali saya angkat uang ini di depan anak-anak pelayanan saya, anak-anak debt collector di daerah Blok M. Lalu saya tanya, mau uang ini? Mereka bilang mau. Lalu saya ramas-ramas uang ini. Masih mau uang ini? Masih Pak. Lalu saya injak uang. Saya bilang masih mau, udah kotor uang ini. Masih Pak. Kenapa masih mau? Karena itu bisa beli pulsa banyak sekali. Yes. Uang ini walaupun saya sudah remas-remas, saya sudah injak-injak, nilainya tidak
pernah berkurang. Dengar baik-baik, Anda dan saya bernilai di mata Tuhan. Apapun situasi dan kondisinya, kita bernilai mahal, semahal Dia yang mati di atas kayu salib. Karena itu dulu saya suka dibilang, Henry kau sudah hitam pendek hidup lagi. Saya marah banget dulu. Sekarang orang mau bilang apa saja saya nggak peduli, karena saya tahu we are the ambassador of Christ. Kita adalah dutanya Kristus, saudara-saudara yang terkasih. Kalau Anda tahu Anda duta, dengar baik-baik, Anda punya kuasa. Kalau Anda pergi ke luar negeri, biasanya kita lapor diri, harusnya saudara yang terkasih, di duta besar atau di konsulat jenderal. Supaya kalau ada apa-apa kita di backup. Karena saudara yang terkasih, namanya duta besar itu dikasih kekuasaan oleh negara ini saudara. Mewakili bangsa Indonesia. Anda dan saya dikasih kekuasaan oleh Tuhan. Mewakili Tuhan di dalam dunia ini. Bangga saudara harusnya. Harusnya kita bangga. Sebenarnya saya simpan dulu uangnya, jangan sampai saya lupa saudara-saudara yang terkasih. Nah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Jadi saya lihat pemain-pemain musik udah lihat-lihat itu, mantap itu gocok. Yang namanya saudara-saudara yang terkasih, Yesus itu berhenti kapan? Ketika kita serius. Dia berhenti. Dia berhenti dan dia berkata, panggil dia. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau Anda datang kepada Tuhan dengan serius, Yesus akan lebih serius mengerjakan sesuatu dalam dirimu. Percaya sama saya saudara-saudara yang terkasih. Saya bilang sama anak-anak saya, masa depan kalian bukan tergantung sama papa. Bukan tergantung dari fasilitas. Bukan tergantung dari uang. Karena waktu itu memang gak punya banyak uang. Saudara gak ada uang. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kami pernah saudara diperlakukan agak tidak adil di sebuah pelayanan. Akhirnya saudara yang terkasih, semua dipotong termasuk persembahan tiap bulan. Saya dengan istri saya bisa terpaksa puasa. Karena gak punya makanan. Tapi anak saya yang umur 2 tahun lebih dan 1 tahun itu, mereka gak bisa puasa Pak, Bu, teman-teman. Mereka masih kecil. Waktu saya berdoa, saya gak bisa doa. Waktu nyanyi gak bisa diterusin, air mata jatuh. Ingat semua orang yang melakukan yang jahat itu terhadap saya. Tapi di satu waktu kurang lebih 2 minggu. Waktu kami lagi mau berdoa, lalu seperti suara itu kuat sekali bilang begini, kamu itu hamba Tuhan, mengajarkan orang tentang kasih, mengajarkan orang tentang pengampunan. Mana kasihmu, mana pengampunanmu? Dan kemudian saya nyanyi satu lagu, aku berserah pada Yesus. Nyanyi lagu itu, malu kamu, saya doa begitu mau nyebutin namanya, lidah saya seperti keluh, saya nangis lagi. Tapi saya bilang, Tuhan tolong saya, gak bisa mengampuni orang. Tuhan tolong, lalu saya sebutkan nama orang itu. Dan beban berat itu seakan-akan terlepas dari pundak saya. Sejak saat itu Tuhan buka pelayanan saya secara ajaib. Di hati yang bersih terletak berkat. Jangan pernah dendam ya teman-teman. Jangan, itu sumber penyakit. Jangan pernah sakit hati, bereskan. Ikut Yesus waktu dia di atas kayu salib. Dia diperlakukan secara tidak adil, diadili 3 kali pengadilan, pemerintah 3 kali pengadilan agama, tidak didapat kesalahannya. Saudara, muridnya mengkhianati dia, saudara. Dia dicemeti banyak sekali, darahnya keluar dari tubuhnya semalam-malam, dia tidak tidur, akhirnya dia jatuh terjerembab. Tapi apa yang dikatakan waktu pertama? Bapa ampunilah mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Hati kita perlu dibersihkan. Saudara, ketika Bartimeus dibilang sama orang banyak, kuatkan hatimu, dia memanggil engkau. Orang banyak ini siapa? Yang tadi bilang dia diam itu loh. Yang tadi bilang dia diam itu loh. Sekarang mereka bilang, Bartimeus, kuatkan hatimu, dia memanggil engkau. Ini ada minuman, minum dulu. Iya. Saya berdoa kita bukan barisan orang-orang itu. Yang munafik, saudara yang terkasih. Kitalah ada orang-orang sekali lagi menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Waktu Bartimeus berdiri, Alkitab berkata, saudara-saudara yang terkasih, ayat 50, lalu ia menanggalkan jubahnya. Ayat 50 ia menanggalkan jubahnya. Saya mau tanya teman-teman yang terkasih, waktu dia tanggalkan jubahnya, dia udah sembuh atau belum? Halo? Belum sembuh. Kenapa dia
tanggalkan jubahnya, padahal jubahnya tempatnya dia untuk menolong, untuk menolong dia untuk menghangatkan tubuhnya kalau musim dingin, kalau musim panas membuat debu nggak terlalu banyak ke tubuhnya, tetapi ada kantong-kantong di jubahnya untuk memasukkan uang yang dia minta. Jadi jubah itu sangat berguna sekali. Dalam bahasa aslinya sebenarnya bukan menanggalkan, tapi melempar jubahnya. Hei Bartimeus, bukankah engkau sudah ditolong banyak oleh jubah itu? Nanti kamu kedinginan loh, nanti kamu kotor loh, nanti uang-uang ditaruh di mana? Tapi Bartimeus tahu, jubah engkau sudah menolong saya, tapi orang yang memanggil saya yang namanya Yesus, saya percaya pertolongannya lebih sempurna. Ketika saya mau diminta pindah ke Australia, pelayanan di kota Sydney, lalu di sebuah gereja yang besar, saudara-saudara yang terkasih, yang biasanya presidennya adalah penasihatnya Perdana Menteri Australia. Lalu saya di rumah kita ada English Day. Istri saya kan orang Sunda, kalau saya bilang thank you mom, you're welcome daddy, kata istri saya, saudara yang terkasih. Lalu anak-anak kami mau sekolah di International School, kira-kira mahal sekali. Akhirnya kami dapat di sebuah sekolah atas saudara-saudara kebaikan dari pemilik sekolah itu. Mahal sekali uang sekolahnya. Saudara 1/10 dari persembahan yang saya dapat dari gereja. Dan kami begitu masuk pergi antar, semua pakai mobil mewah. Saya dengan istri pakai motor bebek yang masih 2 tahun baru lunas itu. Kami berhenti agak jauh di balik pohon. Baru anak kami jalan ke sekolah. Kalau makan itu teman-temannya tempat makanannya besar sekali. Nasi sendiri, lauk sendiri, sambal sendiri, buah sendiri. Anak kami kecil aja tempat makannya. Kalau nggak nasi goreng, mie goreng, telur goreng. Teman-temannya bilang, Iren kapan kamu mau pintar? Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, tapi saya bilang, ingat, masa depan kamu tidak terletak kepada manusia, tapi terletak kepada Tuhan. Saya sedang menanamkan kepercayaan kepada Dia, dan saya juga sedang menguatkan hati saya. Begitu mau liburan, ini yang dia ngomong, Pak, teman-teman liburan kemana? Ke Singapura Pak, itu yang paling dekat. Ada yang ke Hong Kong Pak, ke London Pak. London jauh ya? Jauh Pak, berjam-jam. Kalau mau berjam-jam, ke kampung Papa di Maluku, itu juga jauh. Naik pesawat bisa ganti tunggu bisa 3-4 jam. Lalu kemudian kalau kita mau ke pulau ada angin kita bisa nginap 2 hari. Saudara, jadi kalau mau lebih lama ke kampung Papa. Saya sedang menghibur dia dan menghibur saya juga, saudara yang terkasih. Begitu dia kuliah, saudara yang terkasih. Waktu dia tingkat 1 saja, dia sudah terjemahkan, kakak-kakaknya punya skripsi dalam bahasa Inggris. Dapat duit dari situ. Saya bilang lihat, Tuhan mulai kerjakan kamu sesuatu. Tuhan mau kerjakan kamu sesuatu. Lihat masa depan kamu, saya bilang. Dia belajar keras. Dan puji Tuhan, saya nggak tahu pintar apa enggak itu. Dia lulus dengan IP 393. Saudara-saudara yang terkasih. Saya nggak tahu dia ikut siapa. Ikut papanya agak nggak mungkin. Karena saya waktu SMA jurusan IPA itu karena musuhan sama guru IPS-nya. Saudara-saudara yang terkasih. Soalnya saya di SMA 45 dekat sini, saudara-saudara yang terkasih. Dari pelajaran itu rata-rata 6. Udah mantap itu. Itu kalau 6, saudara, saya pernah jadi guru. 6 itu udah tolong itu. Kita udah tolong muridnya. Itu udah tolong biasanya, saudara. Jadi Anda tahu lah kira-kira begitu. Tapi saya yakin dan percaya otak ini Tuhan yang buat. Kalau Anda bergumulan, Anda setia, Tuhan bisa angkat derajat. Percaya saudara yang terkasih dalam Tuhan. Karena itu saya bilang terus setia sama Tuhan. Sekarang dia kerja di sebuah kedutaan besar Eropa di daerah saudara-saudara yang terkasih Kuningan. Gajinya lebih besar dari pendapat papanya, saudara. Dia tanya, Papa 1 bulan berapa? Papa bukan 1 bulan, per 40 menit. Gaji Papa. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. No. Orang-orang suka tanya begini, kenapa ada poster? Pelayanan itu adalah proses. Anda tahu tadi saya khotbah di sebuah gereja kecil, saudara. Orangnya sekitar 10 orang. Khotbah saya bersemangat seperti ini juga. Gak pernah itu saya lihat orang banyak bersemangat. Kalau sedikit orang baru bilang, Pak Bu kita sebentar aja khotbahnya, kan cuma sedikit orang, jadi kita pulang. Nanti saya yang traktir makan. Enggak gitu saudara yang terkasih. Ini bicara tentang hal-hal yang kekal. Kuat meja ya saudara-saudara yang terkasih.
Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Jadi Bartimeus itu dia berdiri, dia tanggalkan jubah, dia lempar jubahnya. Bapak Ibu yang terkasih, dia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Apakah Yesus nggak tahu yang dia mau? Tahu banget. Tapi kenapa Yesus tanya? Sekali lagi Yesus ingin berkata, kalau datang kepada saya, jangan pura-pura, jangan basa-basi, jangan asal-asalan, jangan sisa-sisa waktumu, tapi beri yang terbaik untuk saya. Beri yang terbaik untuk saya karena saya layak menerima yang terbaik. Semua kita ini binasa kalau bukan Yesus yang menyelamatkan kita. Tapi karena Yesus yang menyelamatkan kita, waduh, yang putih makin putih, yang hitam sedikit putih. Kenapa sih selalu orang pikir orang hitam itu penjahat? Tentu, belum tentu. Di Hong Kong penjahatnya putih semua, saudara yang terkasih. Bapak Ibu yang saya kasih, apa yang kau kehendaki aku perbuat bagimu? Lalu jawab orang buta itu, Rabuni. Dalam diterjemahkan dalam bahasa Inggris, my master and my Lord. Tuhanku dan Tuhanku. Kapan Bartimeus jadi murid? Belum pernah. Tapi iman dan keyakinannya, Yesus adalah Tuhannya. Yesus adalah Tuhannya. Apa artinya Tuhan itu berarti dia menguasai kita. Tapi Tuhan itu berarti dia berkuasa untuk menolong kita. Aku punya Tuhan yang besar. Ya, Tuhanmu gak kecil loh. Saya boleh kecil. Henry Salakparang boleh kecil. Tapi Tuhannya besar. Anda ingat dong waktu Daud berhadapan dengan Goliat. Saudara-saudara yang terkasih, Goliat bilang, emang gua anjing lo pakai datang dengan tongkat. Tapi Daud berkata, engkau mendatangi aku dengan tombak dan lembing, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan. Hari ini juga aku akan mengalahkan engkau. Mantap itu. Tapi Anda tahu nggak? Proses pemilihan ya, waktu terjadi pemilihan di 1 Samuel. Sesudah itu 1 Samuel pasal yang ke-16. Kalau saudara membaca itu, satu kali Samuel datang ke tempatnya Isai karena Saul itu sudah ditolak jadi raja. Dan Samuel begitu lihat Eliab yang keluar, gede Eliab itu prajuritnya Saul. Dia bilang sungguh di hadapan Tuhan sekarang yang berdiri yang diurapinya. Tapi Tuhan bilang sama Samuel, jangan lihat parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Jadi orang tinggi dan ganteng ditolak sama Tuhan. Itu ayat jelas sekali. Ini ayat membuat saya senang banget. Selain itu Yohanes 3 ayat 30, dia harus makin besar dan saya harus makin kecil. Makin senang saya. 2 ayat itu membawa saya pede pergi kemana-mana. Enggak. Dalam 1 Samuel 17 ayat 6 ayat 7 dikatakan, manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Tuhan melihat hati. Saudara, apa yang kau kehendaki? Dia berkata, Rabuni, my master and my Lord. Saudara-saudara yang terkasih, lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudara yang terkasih, sakitmu seperti apapun, keadaanmu seperti apapun, keadaan ekonomi, kesehatanmu, jangan pernah lupa imanmu gak boleh turun, tambah naik. Menikmati semua yang kita alami dan berkata, Tuhan yang saya tahu engkau berjanji gak akan pernah meninggalkan saya sampai ke sudahan alam. Itu yang saya pegang. Supaya di mana saja saya berada, saya tetap yakinkan diri saya. Jangan pernah jauh dari Tuhan. Imanmu telah menyelamatkan engkau, kata Yesus. Dan pada saat itu juga melihatlah ia. Pada saat itu juga melihatlah ia. Saudara-saudara yang terkasih, Yesus mau ubah orang ini. Supaya orang ini, saudara-saudara yang terkasih, dalam hidupnya dia punya kualitas hidup yang lebih baik. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanan. Ingat 10 orang kusta yang disembuhkan Tuhan? Hanya 1 yang kembali. 9 gak kembali. Karena itu kalau Anda berdoa untuk orang sakit, jangan pernah lupa ingatkan orang itu. Supaya dia buka hati percaya kepada Yesus. Karena itu poin yang paling penting dalam pengeringan akan Tuhan. Saya jalan belum sempurna, saudara. Dulu saya ikut
turnamen tenis ya kecil-kecilan. 4 orang aja pesertanya, saudara-saudara yang terkasih. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih, sekarang saya sudah bisa main lagi. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan sedang memproses saya. Dan terus saya yakin dan percaya. Jalan gak terlalu gagah, dulu juga gak gagah, jadi gak apa-apa saudara-saudara yang terkasih. Tapi yang saya maksudkan saudara, mari terus jadi alat. Ikut Yesus terus dalam perjalanannya. Be faithful until death and I will give you crown of life. Sudah lama saya pelajari kata-kata ini tapi masih salah juga saudara yang terkasih. Setialah sampai mati maka aku memberikan kepadamu mahkota kehidupan. Ya, Tuhan janjikan ada sesuatu yang mau Dia kasih kepada kita. Mahkota tanda penghargaan saudara. Sebab Anda setia sama seperti Bartimeus. Ikut Yesus dalam perjalanannya. Jangan cuma datang kepada Tuhan kalau ada masalah. Jangan cuma datang kepada Tuhan kalau Anda sukacita. Datang kepada Tuhan dalam keadaan dan situasi seperti apa saja. Karena itu menunjukkan Anda mengasihi Yesus. Dan cara Yesus mengasihi adalah mengasihi siapa saja. Walaupun orang itu tidak memberikan keuntungan apa-apa untuk kita. Perjalanan orang-orang bersama dengan Yesus, mereka lupa ada banyak orang seperti Bartimeus. Nah, tanggal 12 malam Desember saya berangkat ke Maluku. Dan dalam sebuah pelayanan saya melayani orang-orang yang unreached people. Orang-orang yang saudara yang terkasih tidak terjangkau. Mereka nomaden, saudara-saudara yang terkasih, enggak punya tempat tinggal. Mereka tinggal di pohon, saudara, di bawah pohon. Dan itu yang mau didatangi saudara salah satu. Wah, kalau dikasih sembako saudara, dikasih apa saja, itu dia peluk, dia enggak mau lepas-lepas. Saudara, mereka karena rasa kaget gitu ada sesuatu. Dulu mereka masih nggak pakai pakaian, sekarang ada satu pendeta itu yang saya mau temuin, dia melayani mereka dan sudah dikasih mereka bisa berpakaian. Tapi kadang-kadang mereka pergi ke hutan, berapa hari baru mereka kembali saudara yang terkasih. Ke rumah yang mereka nggak pernah tinggalin itu. Orang-orang yang masih terus harus diyakinkan dan didoakan. Saudara-saudara yang terkasih, kalau orang pikir ngapain sih pergi lagi ke kampung, ngapain sih Pak Henry mau keliling ke daerah-daerah, ngapain sih, emang di Jakarta kekurangan pelayanan? Banyak. Tetapi saya mau berkata orang-orang di sana juga butuh Yesus. Kadang-kadang kita di kota dan kemudian saudara-saudara yang terkasih, kita hanya menikmati kenyamanan dan seterusnya. Buka matamu, paling tidak Anda mendoakan hamba-hamba Tuhan yang pergi. Saya akhiri firman Tuhan ini dengan satu ketika saya dengan Pak Tohab Sihotang almarhum. Kami pergi ke NTT, 4 hari kami KKR di sana, dia 2 malam, saya 2 malam. Lalu saudara-saudara kita mengikut sebuah yayasan yang bawa kira-kira 7 orang dokter. Ada pengobatan massal, tetapi juga ada counseling di ruang-ruang saudara-saudara yang terkasih, ruang-ruang yang sudah disiapkan. Lalu satu ketika saya lagi duduk, tiba-tiba ya, tamu orang berikut yang masuk adalah seorang bapak yang kemudian saya lihat ada banyak lalat mengerubuni dia dan bau busuk yang luar biasa. Raut muka saya agak berubah. Lalu dia tanya, Pak, bau ya? Iya, dari mana nih baunya? Lalu dia angkat celana pendeknya, dia pakai sebuah celana pendek, lalu dia angkat ke atas. Di lututnya itu menganga sebuah luka yang di pinggir-pinggirnya ada nanah, itu yang menimbulkan bau. Lalu saya tanya, sudah berapa lama lukanya Pak? Sudah 3 bulan. Loh kenapa gak diobatin? Sudah Pak. Kok gak sembuh-sembuh kenapa? Pak, saya tiap hari pergi dari kebun ke kebun. Naik bukit, turun bukit, ketemu orang di sawah, di ladang, ketemu orang di sungai. Untuk apa Pak? Untuk saya kasih tahu bahwa Yesus itu juru selamat. Pak, Bu, saya seperti digampar. Di Jakarta kita fasilitas banyak, tapi seringkali kita gak peduli dengan orang-orang seperti itu. Saya berdoa supaya paling tidak Anda menaikkan doa untuk bangsa ini, tetapi untuk orang-orang yang tidak terlayani, untuk orang-orang yang tidak terjangkau, untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani seperti orang-orang yang demikian. Satu ketika saya dengan seorang jemaat dari CK7 di Kebun Jeruk Interkon, adik kakak kami pergi ke Klaten, lalu ketemu seorang bapak, dia pemain keyboard, mainnya sederhana sekali, tapi dia khusus melayani orang gila. Wah, bagi saya itu menarik saudara. Orang gila dia kumpulin. Satu kali dia mau masuk di sebuah kampung, itu ada ketua ormasnya bilang dia, kamu pendeta mau masuk ini ngapain? Nah, saya mau layani orangnya. Kalau kamu bisa layani ibu ini, kamu bisa buat ibu ini jadi baik. Boleh kamu mau cerita tentang Yesus di sini. Lalu dia bawa ibu itu, dia rawat dan ibu itu sembuh. Dia boleh pelayanan. Yes, sebab Tuhan punya kuasa yang besar. Mari kita berdiri bersama-sama saudara-saudara yang terkasih. Haleluya.
Mari kita nyanyikan lagu yang tadi. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang, amin, kemenangan darimu. Aku punya Tuhan, ya Tuhan, kami percaya kami punya Tuhan yang besar. Bukan saja namanya, tapi kuasanya sanggup untuk menolong Tuhan. Bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Sekali lagi katakan, aku punya Tuhan, yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Bagaimana Anda bisa menang? Kecuali Anda berjuang, kecuali Anda bertanding. Anda gak bisa berdiam diri lalu Anda bilang Anda menang. Menang dari apa? Itulah sebabnya kita bukan pengangguran. Kita adalah orang-orang yang Tuhan mau pakai menjadi Allah di dalam tangannya. Percayalah bahwa kita punya Allah yang berkuasa. Dia punya kuasa yang besar yang sudah diberikan kepada saudara dan saya. Karena itu tidak ada kata untuk takut. Karena itu tidak ada kata untuk pesimis. Yang ada kita berkata, beri saya terus kerendahan hati. Berterus saya hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang. Nikodemus tokoh agama, Nikodemus profesor dalam bidang agama. Tapi ketika dia gak bertemu dengan Yesus secara personal, tempatnya bukan di sorga. Karena itu Yesus berkata, you must be born again. Tuhan, kami berdoa untuk hati dan iman kami. Bahkan kasih kami Tuhan ketika bertemu dengan orang. Apakah orang-orang itu di kantor, apakah orang-orang itu di tetangga kami, apa orang-orang itu kami ketemu dalam situasi-situasi kami santai. Ajar kami supaya kami melihat mereka dengan kasih-Mu. Seperti Yesus engkau melihat Bartimeus, tak berdaya, buta yang hanya minta untuk dikasihani. Tapi begitu dia bertemu dengan Yesus, dia berubah. Bahkan diikuti Yesus dalam perjalanannya. Tuhan, hamba berdoa untuk kami semua yang ada dalam ruangan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong kami. Supaya kami tidak bagian dari orang-orang yang egois. Yang hanya memikirkan diri sendiri. Tapi biarkan kami pikirkan orang lain sama seperti Yesus pikirkan. Biar kami mengasihi orang lain sama seperti Yesus mengasihi orang lain. Biar kami demonstrasikan kuasa Allah sama seperti Yesus yang mendemonstrasikan kuasa itu. Karena kami tahu kami juga diberikan kuasa. Terima kasih Bapa. Ini doa kami. Kami menyerahkan sepenuhnya hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Katakan sama-sama. Amin. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Jemaat kasih Tuhan, kita akan memasuki perjamuan kudus. Silakan duduk. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan sendiri yang akan mendatangkan berkat bagi setiap kita yang percaya dan berkenan kepada Tuhan. Melalui perjamuan kudus ini, kita diingatkan bahwa iblis telah dikalahkan. Iblis tidak lagi berkuasa atas kehidupan kita.
Iblis tidak berkuasa atas kesehatan kita, keluarga kita, anak-anak kita, bahkan untuk bisnis kita. Perjamuan kudus berbicara tentang kematian Tuhan Yesus sampai Dia datang untuk kali yang kedua. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, inilah pesan Tuhan. Biarlah ini menjadi peringatan akan daku, kata Tuhan Yesus. Marilah kita mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Siapakah kami ini Tuhan? Sebelum kami mengenal Engkau, kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga mulia, mati menggantikan kami. Sungguh Tuhan, betapa baiknya Engkau itu. Saat ini Engkau sedang ingatkan pada setiap kami bahwa kemuliaan-Mu sedang turun memenuhi gereja-Mu. Kemuliaan-Mu sedang turun atas bumi ini. Ya Aba, ya Bapa, Engkau sungguh baik dan sangat baik. Bapak Ibu yang kasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mau memberkati kita melalui perjamuan kudus ini. Tapi Tuhan juga mau kita makan dan minum perjamuan kudus ini dengan cara yang benar. Untuk itu mari kita introspeksi. Adakah sesuatu yang telah kita lakukan tidak berkenan di hati Tuhan? Bila ada, akui di hadapan Tuhan. Mohon ampun kepada Tuhan supaya kita dilayakkan untuk dapat menerima perjamuan kudus. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Layakkan kami ya Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus, ampuni kami Tuhan. Layakkan kami untuk kami dapat menerima perjamuan kudus ini. Berkati jemaat-Mu, berkati pelayan-pelayan-Mu. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Perjamuan kudus hanya diperuntukkan bagi kita yang sudah percaya. Anak di bawah 12 tahun belum boleh menerima perjamuan kudus. Apakah ada Bapak Ibu yang belum menerima roti dan anggur perjamuan kudus? Bila sudah, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita siapkan roti. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Kita angkat roti di tangan kanan tinggi-tinggi. Dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dalam tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan. Sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimanteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus?
Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita ucapkan syukur. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih atas pengurapan. Terima kasih atas pengorbananmu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Mari saudara-saudara, terimalah pengurapan dari Tuhan. Pengurapan kasih mula-mula, pengurapan terobosan-terobosan yang baru. Tuhan akan pakai engkau untuk memuliakan nama Tuhan. Engkau akan lebih daripada pemenang. Terima, terima, terima. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk keselamatan yang telah Engkau berikan. Terima kasih atas berkat-Mu Tuhan, kesembuhan, kelepasan, jawaban doa, kekuatan, pengharapan yang baru. Engkau berkati umat-Mu berlimpah-limpah. Kami akan pulang dengan bersorak-sorai. Hamba-Mu berdoa untuk kami semua ya Tuhan. Engkau mengasihi kami. Tutup bungkus kami dengan kuasa anak domba Allah. Jauhkan dari serangan si jahat. Berkati keluarga-keluarganya. Para suami, angkatlah tanganmu. Tuhan memberkati para suami di tempat ini. Jadilah imam, raja dan nabi dalam rumah tanggamu. Diberkatilah pekerjaanmu, usahamu, bisnismu. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah kehidupanmu. Apapun yang kau lakukan, Tuhan buat dia berhasil. Para istri, angkatlah kedua tanganmu. Tuhan memberkati para istri di tempat ini. Menjadi tiang doa dan penolong bagi suami dan keluargamu. Jadilah pokok anggur yang manis di tengah-tengah keluargamu. Ajar dan didiklah anakmu dengan penuh hikmat. Untuk takut akan Tuhan. Diberkatilah kehidupanmu. Namamu dimuliakan. Anak-anak dan yang belum menikah, mari angkat kedua tanganmu. Tuhan memberkati generasi penerus tempat ini. Pengurapan Daniel 10 kali lebih cerdas dari anak-anak dunia. Tuhan curahkan. Kau pimpin kehidupan mereka. Dimanapun mereka berada Tuhan. Dalam studi mereka, di dalam pekerjaan mereka. Terus bahwa mereka naik dan tidak turun. Menjadi kepala dan bukan ekor. Jagalah kekudusan. Engkau generasi penerus yang disiapkan Tuhan untuk kemuliakannya. Bagi yang belum menikah, Tuhan akan siapkan pasangan yang sepadan. Para single parent, mari angkat kedua tanganmu. Tuhan memelukmu dengan kasih-Nya. Engkau tidak akan ditinggalkannya. Apapun yang engkau perlukan, Tuhan cukupkan. Kekuatan, penghiburan dan berkat melihat melimpah Tuhan curahkan bagimu. Semua jemaat, mari angkat kedua tanganmu. Dengan iman, hamba percaya yang sakit sudah disembuhkan, yang terbeban berat sudah mendapat jawaban doa, yang terikat sudah dilepaskan. Kami mengucap syukur atas segalanya. Seluruh jemaat GBPRJ sudah diselamatkan dalam nama Tuhan Yesus.
Terima kasih Bapa. Pada saat ini Bapa, kami juga ingin berdoa untuk hamba-Mu Pastor Henry Salak Parang ya Bapa. Kiranya Engkau terus mengurapi hamba-Mu ya Bapa. Memakai lebih dahsyat lagi Tuhan. Memberkati berlimpah-limpah Tuhan. Dan kiranya Engkau memberikan kesehatan yang terbaik Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih segalanya untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada saat ini Bapa, kami akan mengangkat tangan kami Tuhan. Kami akan menerima berkat yang terbaik daripada-Mu ya Bapa. Kasih Allah Bapa dan anaknya tunggal Tuhan kita memberkati Engkau, melindungi Engkau, mencurahkan kasih karunia berlimpah-limpah, serta persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan untuk selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Shalom saudara, ribuan tahun yang lalu Raja Daud menulis sebuah ayat yang sangat kita kenal dari Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ayat ini telah ditulis bahkan sebelum Tuhan Yesus lahir dan melayani di muka bumi. Dari pernyataan tadi lantas menimbulkan pertanyaan, apakah firman Tuhan masih relevan di tengah kemajuan teknologi sekarang? Dan apakah masih bisa menjadi penuntun hidup manusia sehari-hari? Dalam Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas tentang firman Tuhan yang menuntun hidup kita. Jawaban untuk pertanyaan tersebut adalah ya. Mari kita lihat hubungan firman Tuhan dengan kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah hubungan eksplisit, yaitu firman Tuhan yang praktis dan dapat langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya sebagai berikut. Amsal 17 ayat 22 menuliskan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Dalam satu topik ini saja terbukti bahwa firman Tuhan tetap relevan di dunia sampai sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Hati yang gembira mampu menekan rasa sakit dan meningkatkan kemampuan organ tubuh untuk melawan rasa sakit. Ini adalah fakta yang sudah diakui di dalam dunia medis. Dalam Lukas 14 ayat 28-30 tertulis sebuah pelajaran mengenai bagaimana pentingnya berdiskusi untuk menentukan sebuah anggaran sebelum membangun sebuah menara. Yaitu supaya jangan sampai ada yang mulai membangun tapi tidak mampu untuk menyelesaikan bangunan itu. Dengan jelas ayat ini mengajarkan mengenai sebuah keterampilan yang dikenal dengan anggaran atau budgeting. Sedangkan 1 Petrus 3 ayat 10-12 memberikan tips bagaimana untuk melihat hari-hari baik itu terjadi di dalam hidup kita. Dalam terjemahan New Living Translation digunakan kalimat if you want to enjoy life and see many happy days. Yang berarti kalau kita mau menikmati hidup dengan hari-hari bahagia, kita harus baca ayat yang selanjutnya yang menjelaskan kalau kita harus menjaga perkataan, menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik, mencari perdamaian dan menjadi orang benar. Yang kedua adalah hubungan implisit, yaitu firman Tuhan yang ketika direnungkan dan dipelajari lebih dalam, mampu memberikan dan membentuk prinsip-prinsip untuk melewati masalah dan tantangan hari ini. Contohnya adalah, di Alkitab tidak pernah ada larangan nge-vape atau ngerokok. Tapi ketika direnungkan lebih dalam, ada beberapa firman yang dapat menjadi pedoman dan prinsip hidup untuk saat ini. Yang pertama adalah 1 Korintus 6 ayat ke-12. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. 2 Korintus 7 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Dari ayat-ayat tersebut kita dapat memperoleh pengertian bahwa vape atau merokok bukanlah sebuah keuntungan bagi tubuh manusia, sekaligus bukanlah tindakan yang menyenangkan hati Tuhan. Perenungan firman yang mendalam juga dibutuhkan agar firman itu mengubah paradigma kita dan mampu melihat kejadian sehari-hari dari perspektifnya Tuhan. Sebagai contoh, bagaimana seharusnya orang Kristen menanggapi soal kemajuan teknologi dan medis? Apakah orang yang sakit cukup didoakan saja atau perlu dibawa ke rumah sakit? Alkitab memberikan contoh dalam 2 Raja-Raja 20 ayat 1-7 perihal ini. Di ayat yang ke-7 tertulis, kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kue ara, lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada barah itu, maka sembuhlah ia.
Kala itu Hizkia sakit keras dan Tuhan menyembuhkan ia dengan cara yang ajaib. Kita belajar bahwa Allah yang Maha Kuasa dapat melakukan kesembuhan dengan perpaduan antara yang natural dengan yang supranatural. Jadi, tidak tepat kalau menyimpulkan bahwa Alkitab menentang pemakaian sarana-sarana penyembuhan oleh manusia. Dari hal-hal di atas kita belajar bahwa firman Tuhan tidak lekang oleh waktu. Dan jawaban dari pertanyaan sebelumnya adalah firman Tuhan sangat relevan dan selalu menjadi tuntunan dalam menjalani kehidupan sehari-hari di masa kini. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.